Penelitian tersebut dilakukan oleh Departemen Pertahanan dan Komisi Energi Atom Amerika Serikat, di mana mereka membuat penelitian namun radiasinya mempengaruhi para partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut. Ada Milgram's Obedience Study. Milgram's Obedience Study, ya, di mana bagaimana peneliti ingin memicu kemampuan seseorang untuk mengingat. Namun orang tersebut diberikan tekanan arus listrik. Jadi pertama-tama diberikan 1, kemudian meningkat menjadi 3 vocabulary atau kata-kata yang dia harus ingat secara berurut. Kemudian berkembang menjadi 5, berkembang menjadi 10, harus diingat secara berurut. Karena takut disetrum, individu tersebut memaksa dirinya untuk mengingat. Dan apabila dia membuat satu kesalahan, dia akan disetrum pertama-tama dengan aliran listrik yang kecil, sekitar 15 joule. Kemudian semakin banyak kata-katanya, semakin besar arus listriknya. Bahkan sampai membuat nyeri pada orang tersebut. Jadi secara mental dan fisikal diberi tekanan kepada orang tersebut. Nah, itu banyak terjadi pada penelitian kuantitatif. Bagaimana dengan penelitian kualitatif? Sebentar dulu, di dalam penelitian kualitatif banyak dalam sejarah juga yang menunjukkan bagaimana para peneliti tidak memperhatikan etika penelitian pada kesehatan. Salah satu contoh adalah Humphreys, penelitian Humphreys yang dilakukan untuk melihat pola perilaku homoseksual, di mana peneliti ini tidak mengungkapkan siapa dirinya. Jadi di sini masalahnya, dia tidak mengungkapkan siapa dirinya, dia tidak mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk melakukan penelitian. Kemudian melalui komunikasi di toilet, dia akan berkomunikasi dengan pria yang lain, kemudian mengindikasikan diri sebagai homoseksual. Kemudian tanpa izin dia akan merekam plat nomor mobil dari orang tersebut dan diikuti, diobservasi. Kemudian dia akan menunjukkan bukti bahwa perilaku homoseksual di dalam penelitiannya dilakukan oleh beragam sosial ekonomi, beragam status keluarga dan yang lainnya. Namun membuat banyak protes. Karena kenapa? Karena di sana terjadi ketidakjujuran, di mana orang yang terlibat dalam penelitian tersebut tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diteliti. Nah, ada juga Clark, penelitian oleh Clark tahun 1996, tidak terlalu lama dari saat ini, di mana dia juga melakukan penelitian forensik yang masalahnya adalah terjadinya deception atau sifatnya kebohongan, ya. Jadi ini catatan-catatan di dalam penelitian yang dilakukan yang cukup baik, namun hasilnya tidak mengindahkan hak asasi dari responden. Baik, sebagai peneliti, apa saja yang dapat menjadi dasar kita dalam melakukan penelitian menghormati hak asasi manusia yang lain? Pertama tentunya kebenaran. Untuk yang beragama Islam bisa lihat kebenaran dalam Al-Quran dan kebenaran dari kitab-kitab yang lain. Nah, untuk orang-orang Nasrani boleh membaca dan menghayati 10 hukum, ya, bagaimana mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Kemudian kita bisa lihat dalam guidelines atau aturan, petunjuk aturan yang dikeluarkan oleh WHO dalam melakukan penelitian yang melibatkan manusia. Kemudian kode Nuremberg atau Nuremberg Code, ya, yang muncul atau dilahirkan setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Kemudian deklarasi Helsinki,
ada juga kita untuk profesi perawat adalah sumpah keperawatan kita atau yang disebut dengan Nightingale Pledge. Untuk pedoman etika penelitian internasional kita juga bisa baca di sana dan melihat butir-butir yang harus kita taati. Untuk di tanah air kita sendiri kita bisa lihat peraturan pemerintah nomor 10 tahun 66, kemudian undang-undang nomor 36 tahun 2009, peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1995, kemudian undang-undang nomor 18 tahun 2002. Nah, coba kita telaah satu persatu. Di dalam otonomi, prinsip pertama, otonomi, yang terpenting di sana poinnya adalah respect for person. Hormati individu tersebut. Nah, di dalam respect for person sering terjadi masalah apabila yang diteliti adalah bawahan atau orang-orang yang merasa tertekan dan tidak punya pilihan. Untuk itu kita mesti memahami kelompok-kelompok komunitas yang disebut dengan vulnerable community atau yang disebut dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sangat-sangat rentan terjadi menjadi terjadinya pelecehan. Di antaranya adalah kelompok masyarakat yang mengalami penyakit HIV, kemudian orang-orang yang pengungsi, ya, anggota masyarakat yang sedang dalam tahanan atau terpenjara, ibu hamil, kemudian anak-anak yang kecil, orang tua, kemudian pekerja seks komersial, kemudian orang miskin. Yang miskin di sini kita perlu definisikan berdasarkan definisi BKKBN tentunya, bukan berdasarkan pemahaman kita, ya. Itulah contoh-contoh veteran perang, ya. Kemudian orang dengan gangguan jiwa, itu contoh-contoh yang dikelompokkan sebagai masyarakat rentan atau vulnerable community, ya, population yang secara etik tidak semena-mena dapat dilakukan penelitian terhadap kelompok tersebut. Jadi itu respect for person. Jangan sampai kita mengintervensi kemampuan dia untuk membuat keputusan terlibat atau tidak. Kemudian kita bisa memberikan keleluasan informasi yang baik sehingga dia dapat memutuskan dengan pikiran yang tenang, ya. Dan semua partisipasinya dalam penelitian tersebut sifatnya adalah sukarela, dan kemudian dia sudah menandatangani surat persetujuan dan surat persetujuannya juga harus lengkap di sana. Harus ada siapa penelitinya, apa tujuannya, kemudian bagaimana prosesnya berlangsung, apa resikonya, kemudian apa manfaatnya, apa saja resiko-resiko yang tidak terduga yang bisa saja terjadi. Sebagai contoh, waktu kita sedang melakukan aktivitas ternyata datang gempa bumi dan yang lainnya, atau mungkin cahayanya kurang terang, ventilasinya kurang baik sehingga bisa kurang oksigen atau mengganggu kesehatan mata. Itu semua risiko tidak terduga, baik fisik maupun mental atau psikologi. Nah, faktor yang lain adalah selain risiko tidak terduganya, lembaga atau orang mana yang kita bisa hubungi, dan bagaimana data-data itu akan dipublikasikan, kemudian apakah saya punya data akan disimpan secara rahasia dengan baik. Semua harus dijamin di dalam surat pernyataan tersebut. Jadi bukan sekedar satu kalimat yang menyatakan saya bersedia kemudian untuk mengikuti terlibat dalam penelitian kemudian tanda tangan. Oh, bukan begitu. Sekarang kita harus membangun diri sebagai peneliti-peneliti yang mentaati etika penelitian, menghormati manusia sebagaimana adanya, bukan hanya berfokus kepada data kita, bukan hanya berfokus pada tujuan penelitian kita, tapi kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat dari responden atau partisipan dalam penelitian kita.